Pertanyaan besarnya adalah, apakah ini juga merupakan bagian dari yang harus kita sikapi metamorfosis, gaya-gaya berpura-pura dari kelompok yang menamakan dirinya pemberontak hari ini sebenarnya adalah seorang teroris? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Islah Bahrawi dalam Islah Bicara. Kali ini saya akan membahas tentang kejadian di Suriah, di mana pemberontak yang kemudian melengsarkan Bashar Assad tidak banyak yang membahas tentang kejadian ini. Yang harus kita bahas adalah bagaimana kemudian ini bisa mempengaruhi konfigurasi politik di Timur Tengah dan juga berkemungkinan besar juga bisa mempengaruhi berbagai gerakan-gerakan politik yang mengatasnamakan Islam di seluruh dunia. Baik itu di Asia, Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan maupun di Afrika. Nah, menariknya adalah kalau kita membahas pemimpin pemberontak ini yang bernama Abu Muhammad Al-Jawlani. Siapa dia? Al-Jawlani sendiri pada tahun 2016 adalah bagian dari Al-Qaeda, di mana dia adalah pemimpin dari sebuah organisasi yang bernama Jabhatun Nusra. Jabhatun Nusra ini adalah organisasi yang ditetapkan oleh dunia internasional sebagai organisasi teroris yang merupakan bagian dari cangkangnya Al-Qaeda atau Al-Qaeda di bawah Osama bin Laden. Dan ini kemudian yang membuat satu pemikiran baru di mana Al-Jawlani ini juga merupakan bagian dari orang yang ditetapkan sebagai teroris. Baik oleh PBB, negara barat maupun oleh negara-negara di Timur Tengah. Nah, menariknya dia kemudian, entah bagaimana ceritanya, dia berhasil menggalang kekuatan di Suriah. Nah, di Suriah inilah di bawah Jabhatun Nusra dia kemudian membuat sebuah gerakan baru yang kemudian mendapat dukungan dari negara-negara barat, termasuk juga dari Israel. Ini banyak ditulis, baik oleh media yang terbit di Amerika atau di Eropa, termasuk juga media-media Israel seperti Haaretz juga menceritakan bagaimana kemudian Al-Jawlani ini mendapat bantuan dari Israel untuk menggusur rezim Bashar Assad. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah anomali, di mana Al-Qaeda ini sempat menganggap bahwa Al-Jawlani ini adalah pengkhianat. Lalu kemudian dia sempat bergabung dengan ISIS ketika ISIS sedang jaya-jayanya di Irak dan Suriah. Al-Jawlani sendiri adalah bagian dari penganut faham Wahabi Salafi jihadis. Nah, setelah itu semua terjadi, kemudian Al-Jawlani ini membuat sebuah organisasi baru. Setelah dia dianggap mengkhianati Al-Qaeda, setelah kemudian ISIS tumbang di Raqqa, di Suriah, dia membuat organisasi baru yang bernama Hayat Tahrirus Syam. Hayat Tahrirus Syam ini adalah menganggap sebagai bagian dari leburan pemberontak itu. Nah, ini yang kemudian menjadi daya tarik bagi negara-negara barat dan Israel, di mana Israel juga punya kepentingan ingin menguasai dataran tinggi Golan yang selama ini dikuasai oleh Suriah. Nah, menariknya langkah-langkah Jawlani ini juga menggunakan narasi-narasi moderat dengan memanfaatkan pertikaian di dalam internal Al-Qaeda, lalu kemudian dia membuat seolah-olah Hayat Tahrirus Syam ini adalah organisasi yang moderat. Dengan sisi lain, dia punya agenda untuk menguasai Suriah melalui kekuatan-kekuatan bersenjata dan narasi-narasi jihad. Di mana HTS ini juga menjadi bagian dari yang menuduh bahwa Bashar Assad adalah kekuatan-kekuatan Alawiyin yang beraliran Syiah. Ini yang kemudian menjadi narasi utama dari gerakan-gerakan Al-Jawlani. Dia berusaha menguasai Idlib dan dari Idlib lah kekuatan Al-Jawlani ini dipakai. Yang menariknya lagi adalah Al-Jawlani ini pura-pura moderat yang biasanya menggunakan baju-baju jihadis
dengan jubah dan sorban dan sebagainya, persis seperti penampilan Osama bin Laden dan juga penampilan pimpinan ISIS, Abu Bakar al-Baghdadi. Al-Jaulani mulai menurunkan performansnya. Tampil seolah-olah sangat moderat, memakai jas, menanggalkan sorbannya, dan dia di mana-mana tampil seolah-olah dia adalah bagian dari orang yang telah sadar. Tapi sebenarnya ini adalah bagian dari cara dia untuk melakukan protokol-protokol penipuan menurut saya. Penipuan dalam konteks tanda kutip ini adalah dia tetap berusaha menggalang senjata, menggalang bantuan untuk melakukan pemberontakan di Suriah. Padahal menurut beberapa informasi, Al-Jaulani menggunakan cara ini untuk mematikan gerakan-gerakan kelompok lain yang menjadi kompetitornya di Suriah. Ada 150 lebih kekuatan bersenjata di Suriah yang harus ditangani oleh Al-Jaulani. Dan semuanya berhasil dia singkirkan. Atau dia bisa memposisikan orang yang tidak mau bergabung dengan Hayat Tahrir Syam dianggap sebagai musuh. Dan mereka yang bergabung kemudian diajak untuk bersama-sama memerangi pemerintahan Suriah. Oke, kita bisa mengatakan Bashar Assad adalah seorang diktator yang layak untuk ditumbangkan. Tapi pada sisi lain, Al-Jaulani adalah kekuatan militansi jihadis yang selalu menggunakan nama Islam untuk kepentingan politiknya di Suriah. Belakangan ini Al-Jaulani juga menggunakan nama aslinya, menanggalkan nama perangnya, yang kalau dalam istilah akademis dinamakan sebagai nom guerre. Dia menggunakan nama aslinya belakangan ini, yaitu Ahmad Al-Shara. Dia menggunakan itu untuk menampilkan wajahnya seolah-olah dia sudah moderat. Nama-nama gerilyanya sudah dia buang. Sehingga akhirnya apa? Inilah yang kemudian dilakukan oleh Al-Jaulani. Pertanyaan besarnya adalah, apakah ini juga merupakan bagian dari yang harus kita sikapi, metamorfosis, gaya-gaya berpura-pura dari kelompok yang menamakan dirinya pemberontak hari ini sebenarnya adalah seorang teroris? Nah, ini yang kemudian harus kita sikapi di Indonesia. Cara-cara teroris, cara-cara kelompok seperti ini sudah terlalu terbiasa untuk melakukan metamorfosis. Mereka bisa pura-pura moderat, kemudian dia menjadi militan, atau dia militan yang kemudian menjadi moderat. Ini adalah bagian dari metodologi bagaimana kelompok-kelompok garis keras itu bekerja. Kita juga menghargai upaya-upaya dari pihak kepolisian, dalam hal ini Densus 88, untuk melakukan upaya deradikalisasi, memberikan ruang untuk melakukan repatriasi dan melakukan rekonsiliasi dari kelompok jamaah Islamiyah. Kita tidak meragukan itu. Mudah-mudahan kelompok-kelompok jaringan teror terbesar di Indonesia yang bernama Jamaah Islamiyah ini betul-betul mengakui dan menyadari bahwa selama ini mereka telah memerangi negaranya sendiri. Mudah-mudahan itu semua tidak menjadi modus operandi seperti yang dilakukan oleh Al-Jaulani. Kita semua harus tetap waspada. Termasuk teman-teman di Jamaah Islamiyah yang hari ini sudah sadar. Mudah-mudahan bisa betul sesadar-sadarnya bahwa tanah yang kita pijak ini, tempat kita hidup, tempat kita lahir ini betul-betul bisa menjadi andalan kita untuk bisa berbuat amal baik, beribadah yang baik, dan juga bisa menjaga masa depan Islam yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan hari ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan upaya-upaya rekonsiliasi dengan kekuatan-kekuatan militan atas nama Islam di Indonesia bisa segera diselesaikan. Jangan sampai melakukan modus operandi dan tipu-tipu seperti yang dilakukan oleh Al-Jaulani. Terlepas dari kontroversi, apakah yang dilakukan oleh Al-Jaulani ini adalah baik atau salah. Kita semua sepakat bahwa tidak boleh atas nama kita memerangi kebatilan,
memerangi kezaliman, kita juga menggunakan cara-cara yang zalim. Tidak boleh. Oleh karena itu, mari kita jaga kebersamaan dan toleransi di negara ini. Semua orang berhak untuk memiliki agama, semua orang berhak untuk memiliki tafsir-tafsir agama, dan semua orang berhak untuk hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Oleh karena itu, yang paling terakhir ingin saya sampaikan adalah menyikapi persoalan Suriah ini. Janganlah menganggap ini sebagai euforia yang buram. Jangan juga kemudian menanggapi ini seolah-olah ini adalah kemenangan Islam. Semua kelompok-kelompok militan itu punya agendanya sendiri. Pada akhirnya, kekuatan-kekuatan seperti Hayat Tahrir Syam hanya ingin berkuasa di Suriah dan menjalankan agenda politiknya. Dia menggunakan atas nama Islam supaya kejahatannya terlihat terhormat dan bisa dimaklumi. Hari ini orang-orang Suriah euforia, bergembira atas lengsernya Presiden Bashar Assad. Karena mereka sudah berkuasa selama 50 tahun dan itu membuat rakyat Suriah merasakan ketidakadilan misalnya. Nah, ini yang kemudian yang harus kita pahami, bahwa di sisi lain kita tidak menghendaki sebuah kepemimpinan atau pemerintahan yang zalim, tapi di sisi lain kemanusiaan tetap menjadi tumpuan utama. Saya kira itu saja dulu. Untuk selanjutnya akan saya berikan berbagai serial pendapat saya tentang konflik yang terjadi di Suriah. Hari ini Suriah berada di bawah pemerintahan sementara yang disebut dengan Hukumatul Inqadh sampai 1 Maret nanti. Kita berharap sistem pemerintahan di Suriah itu demokratis seperti yang diharapkan oleh banyak orang. Akan tetapi kalau Suriah nantinya itu berbentuk imarat seperti Afghanistan atau berbentuk khilafah seperti yang diimpikan oleh banyak kelompok-kelompok militan hari ini, maka kita tidak bisa berharap banyak. Kita berharap dengan adanya kejadian di Suriah, rakyat Indonesia tidak terpengaruh untuk mencontoh perbuatan-perbuatan pemberontak ini di negaranya sendiri. Saya kira itu saja. Mudah-mudahan kita semua diberi berkah oleh Allah, dilindungi oleh Allah, dan kita tetap diberikan kenyamanan untuk tinggal di negara yang damai, qit'ah minal jannah ini, seperti yang ada di Indonesia ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.